Halo kawan casual semuanya, tetap sehat, bahagia, dan aset terus pastinya ya. Nah, pada video kali ini saya kedatangan IM dari brand yang sudah kita kenal. Dan terima kasih kepada CCA Brand yang memberikan kesempatan untuk mereview salah satu unit terbarunya. Ya, masih tergolong fresh lah ya. CCA Duo ini kalau menurut saya udah kategori Asoy, bukan kere Asoy. Di kisaran harganya yang 350 ribuan hingga 460 ribuan. Nah, CCA Duo ini apa cukup worth ya? Yuk kita cari tahu, tapi sebelumnya di unboxing dulu ya. CCA Duo ini udah berada di tangan saya hampir sebulanan, dan udah di burn in sekitar 5 harian. Awal coba suaranya sedikit veil, tapi setelah burn in jadi lebih jernih. Fisiknya masih aman selama sebulanan ini. Oke, langsung aja kita lanjut cek fisiknya ya. Pertama earpiece-nya. Bagian earpiece CCA Duo ini mengadopsi desain over-ear yang lebih lonjong dibandingkan desain over-ear pada umumnya. Bentuknya jadi lebih ramping dan kompak. Material yang digunakan CCA Duo terdiri dari kombinasi plastik resin dan faceplate metal yang ringan. Desainnya simple, berlekuk, mirip desain aerodinamika mobil ya. Tapi ya nggak bikin kita jadi tambah kenceng juga sih kalau lari pakai ini. Dan terlihat juga dari luar, susunan dual driver di bagian dalam cangkangnya ini. Untuk nozzle-nya ini kurang lebih diameternya seukuran KZ ZVX, sekitar 4,5 mm, dengan filter yang terbuat dari logam. Layar nozzle-nya juga pendek, jadi butuh ear tips yang agak panjang. Pin konektornya masih menggunakan dual pin 0,75 mm tipe C atau sejenis QDC seperti kebanyakan IMKZ dan CCA yang lain. Untuk kabel sih ya kabel stok silver plate flat cable yang juga digunakan di CCA Lyra, KZZNE, dan yang lainnya. Dan yang di tangan saya ini juga nggak dilengkapi mic. Ya kualitas keluaran mic-nya bisa dilihat aja di review CCA Lyra dan yang lainnya ya. Untuk spesifikasinya, CCA Duo dipersenjatai 2 buah 7 mm dynamic driver, jadi dual driver, di tiap earpiece-nya. Rentang frekuensinya dari 20 Hz hingga 40 kHz, sensitivitasnya 106 dB, dan impedansinya 18 ohm. Untuk tes suara, saya kebanyakan menggunakan laptop dengan DAC CyberDrive Aura dan software Fidelizer, juga terkadang dengan ponsel sehari-hari saya. Dan supaya adil, saya tancap silikon tip supaya impresinya sama dengan IM pembandingnya. Oke? Yuk sama-sama kita lihat impresi saya menggunakan infografik diagram persepsi saya. Pertama buat bassnya, dimana secara power, bass CCA Duo ini bahkan kerasa lebih flat dibandingkan KZ ZVX yang juga saya pakaiin KZ Starline Silicon Tips, dan jelas lebih flat dibandingkan Esgor Adonis. Tapi karena memang nggak ngebum, jadinya ya terasa lebih bersih, gesit, dan padat buat ngikutin gebukan double pedalnya Trivium atau Dragon Force. Walau memang jadi berasa kurang bergemuruh. Buat ngikutin bassline dari Buffalo Soldier-nya Marley juga kerasa cukupan aja. Notasinya sih akurat, nggak bleber, ketat, dan nggak menghalangi vokalis. Intinya bass CCA Duo ini setipe dengan Tangent Zero dan KZ ZVX. Jadi jelas bukan buat bass head, apalagi yang suka jedub ngebum. Tapi cocok buat yang pengen kesan bass bersih, ketat, akurat, ringan, dan gesit. Walaupun nggak tergolong nampol lah. Dan kalau pakai phone tips, ya beneran kayak cuma jedek aja. Lanjut ke mid CCA Duo yang netral dan berisi. Misalnya untuk suara Tulus dan Michael Bublé, yang bentuk dan detail suaranya lebih terasa dibandingkan Adonis dan ZVX. Untuk suara wanita, posisi lebih mundur pada suara tingginya, jadi nggak terdengar kasar atau menusuk. Tapi rolling off di puncak suara tinggi bisa membuat Duo terasa kurang lepas. Karakter dan detail suara vokalis seperti tekstur serak-serak basah dan vibratonya terdengar jelas. Mid Duo juga smooth dengan sibilan yang tergolong minim dibandingkan Adonis. Clarity di midnya ini bagus, suaranya juga netral dan alami, sehingga cocok digunakan untuk mendengarkan instrumental dan klasik orkestra yang terdengar lebih kaya dan bertekstur. Intinya sih mid CCA Duo ini secara keseluruhan memang agak mundur ya, mirip dengan ZVX, dan nggak semaju Adonis, terutama untuk suara wanita. Mid Duo punya detail retrieval yang baik, terasa bertekstur dengan warna yang cukup netral dan alami. Resolusinya ini cukup tajam ya, tapi tetap terasa smooth dan minim sibilan yang menyentil atau puncak yang menusuk. Gurih lah midnya CCA Duo ini. Lanjut ke treble CCA Duo yang pas banget. Nggak sengecering Adonis tapi lebih ngecering dibandingkan ZVX. Detailnya bagus dengan timbre yang relatif alami. Misalnya suara cymbal hi-hat, ride, efek, atau crash yang terasa lebih renyah dan terdefinisi dibandingkan KZ ZVX. Juga lebih alami dibandingkan Adonis, seperti pada Unburn-nya Mirat. Untuk suara kerincingan slave bell atau windshield logam pada Spur Winter Ada PP, kedengarannya tuh renyah, detail, dan bertekstur.
Suara petikan gitar akustik juga terdengar natural dan renyah. Harmoniknya jelas, tapi nggak berlebihan. Kesannya juga bersih dan solid pada bagian melodinya. Intinya sih, treble CCU Duo ini bisa dibilang moderat lah. Lebih ngecering dibandingkan ZVX, tapi lebih refine dan smooth, juga relatif alami dibandingkan Adonis yang lebih agresif dan agak metalik. Detail retrieval CCU Duo juga oke dan terdengar airy, karena upper treble-nya cukup extend. Tapi karena rasanya lebih terkontrol, jadi treble CCU Duo itu nggak sepedes Adonis. Untuk sound signature-nya, CCU Duo ini terlihat U-shape ya kalau di grafik frekuensinya, tapi rasanya lebih flat bahkan dibandingkan KZ ZVX, dan justru mirip dengan Tanjim Zero. Ya, clarity-nya juga bagus sih. Soundstage-nya tergolong luas secara lebar, lebih lebar dari Adonis tapi sedikit lebih sempit dibandingkan ZVX. Kesan dimensinya masih cenderung 2 dimensi kayak ZVX juga. CCU Duo bisa memunculkan detail-detail di seluruh spektrum mid dan membuatnya jadi terasa ramai. Ini membuat separasi yang sebetulnya rapi jadi terasa agak dempet dan bisa terasa agak kewalahan untuk track yang cukup ramai. Sama halnya dengan imaging CCU Duo yang terasa lebih ramai dan terpusat ke tengah, agak mirip dengan Adonis, sehingga posisi instrumen bisa terasa agak samar pada track yang ramai. Tapi penggunaan foam tips bisa memperbaiki hal ini. Untuk live performance monokromnya Tulus, kesana terasa lebih open atau terbuka. Sama halnya dengan live performance dari Believer-nya Imagine Dragon, yang terasa hidup dan bersih. Jadi kayak kita sendiri yang menonton di sana. Ambience live performance-nya cukup nyata, walaupun rasanya kekurangan gemuruh bass yang biasanya ada pada musik-musik metal. CCU Duo tergolong sensitif dan mudah di-drive, sama dengan KZ ZVX atau Asgore Adonis. Semua frekuensi terdengar baik pada volume 1 klik dari HP, walaupun sepertinya Adonis terasa lebih jelas dan ngecering, terutama pada treble-nya. Pada volume moderat, suaranya optimal. Detail CCU Duo lebih baik dibandingkan KZ ZVX, tapi juga lebih minim suara menusuk pada area upper mid dan presence dibandingkan Adonis. Pada volume tinggi, sekitar 81% volume HP, CCU Duo masih lebih nyaman didengarkan dibandingkan Adonis yang lebih pedas. Sekalipun Duo hampir nggak punya bantalan bass. Separasinya tergolong rapi dan relatif minim distorsi di upper mid dan treble, sehingga suara gitar listrik dan simbal masih bisa terpisah dengan baik pada memorisnya One Ok Rock. Menurut saya, CCU Duo cukup cocok digunakan sebagai daily gear dengan desain yang kompak, ringan, simple, tapi estetik. Membuat CCU Duo ayo aja diajak kemana-mana. Desain yang kompak ini juga sepertinya cocok untuk orang dengan telinga yang relatif kecil, dan dual drivernya terbilang mampu mengeluarkan potensi suaranya. Foam tips pada CCU Duo juga mampu meningkatkan keluaran suaranya, di mana separasi dan imaging jadi lebih rapi. Sibilannya juga berkurang dan membuat mid jadi lebih menonjol, walaupun kompensasinya adalah bass yang terasa lebih nge-flat dibandingkan dengan silicone tips. Tingkat kekedapan suaranya juga sedikit kurang kalau dibandingkan ZVX atau Adonis. Tapi ya menurut saya untuk daily gear cukup asoy lah. Untuk gaming, saya masih menggunakan PUBG M dan Oppo Reno 6 di volume 60%. Untuk suara langkah kaki, CCU Duo ini mereproduksi suara langkah yang alami, jelas, bersih, dan padat. Suara tembakan terdengar jelas, keras, dan alami, nggak ditambah-tambahin lah. Sehingga nggak menusuk di volume 60% ini. Detailnya bagus, jadi suara tiap senjata bisa dibedakan dengan baik. Untuk surround-nya ternyata cukup bagus loh. Arah musuh yang datang dari arah kiri, kanan, depan, belakang bisa ditentukan dengan baik. Kesannya mirip dengan Tanjim Zero. Pada baku tembak yang ramai, suara langkah musuh pun bisa ditentukan dengan baik. Posisi suara tembakan dan langkah yang terdengar dari jauh juga bisa terdeteksi dan ditentukan dengan baik. Jadi ternyata CCU Duo ini cukup asoy ya kalau dibuat bermain PUBG M. Walaupun mungkin untuk musikan terdengar agak biasa aja, sebab kesan surround-nya baru keluar untuk mendengarkan live performance dan game sejenis PUBG M. Lalu kalau buat game sejenis Garena Undawn, suaranya juga cukup alami, terdengar open atau cukup lapang, dan kesannya bersih. Suara background musik nggak menghalangi suara alam, seperti suara jangkrik, gesekan daun, dan angin. Suara zombie dan NPC juga terdengar jelas dan cukup hidup. Ya intinya sih sama-sama lah dengan PUBG M. Kesan suaranya natural aja, tapi mungkin buat game ala bioskop yang menggelegar, seperti Mobile Legends, kesannya bisa agak membosankan. Worth nggak nih bang, buat upgrade dari ZVX? Ya kalau menurut saya ya, CCU Duo ini resolusi suaranya lebih tinggi dan tajam. Juga lebih detail dan refine dibandingkan KZ ZVX. Untuk PUBG juga lebih oke. Tapi KZ ZVX sendiri worth kok di harganya. Bantalan bassnya lebih berasa, jadi kesannya lebih smooth dan empuk. Soundstage-nya juga lebih lebar dibandingkan Duo, walaupun treble-nya lebih mundur. Nah, buat Adonis sendiri, suaranya terdengar lebih energik tapi agresif, dan bisa membuat lelah pada volume tinggi, walaupun kesan suaranya lebih fun kalau dibandingkan Duo yang lebih analytical. Yang paling mendekati Duo dengan harga lebih murah, ada Tanjim Zero yang suaranya mirip banget. Walaupun Mid Zero masih bisa membuat puncak-puncak yang agak lebih menusuk.
Jadi, kalau dirangkum, prosnya pilih CCA Duo ini, diantaranya saya suka desainnya yang simple tapi estetis. Bobotnya juga ringan walaupun pakai faceplate metal. Fisiknya kompak untuk telinga yang relatif kecil, dan sepertinya masuk di dalam helm. Konfigurasinya dual driver dan mudah di drive. CCA Duo juga cocok untuk penyuka vokal, instrumental, orkestra klasik, ballads, dan cocok juga untuk game PUBG M. Cons-nya, untuk harganya ini lebih asoy kalau minimal disertakan juga 3 pasang foam tipsnya. Nozzle-nya pendek, jadi lebih susah cari tips yang pas dengan telinga. Kekedapannya juga kurang dibandingkan ZVX, sekalipun pakai silikon tips. Lalu bassnya menurut saya juga kayak anemia gitu ya. Apalagi kalau pakai foam tips, jadi nggak cocok untuk bassnya takut. Dan fittingnya masih bisa bikin nyeri kalau dipakai lama. Masih lebih nyaman ZVX ya menurut saya. Jadi, untuk CCA Duo dengan ear tips KZ Starline, layak mendapatkan 8,48 versi Kerasoy. Lalu dengan foam tips yang suaranya terasa lebih baik, CCA Duo layak mendapatkan 8,6 versi Kerasoy. Oke kawan-kawan, terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat dompet menipis karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy, berapapun isi dompet, kita harus tetap asoy.